Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan secara singkat materi tentang kurikulum perlu berubah. Kita ketahui bahwa kurikulum berubah ada 3 alasan. Yang pertama, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang mampu memandang ke depan. Adapun solusinya, yakni kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ciri-ciri kurikulum merdeka: yang pertama, lebih fokus pada materi esensial. Yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Ketiga, tersedianya banyak perangkat ajar. Dan keempat, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, menjadikan peserta didik lebih bahagia. Mengapa kurikulum perlu berubah? Di dunia pendidikan, kurikulum mempunyai peran yang sangat penting. Arah dan tujuan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pedoman atau panduan pada satuan pendidikan yang mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai pada titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum kompleks, multidimensi. Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantung dari pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Adapun peran dan fungsi dari kurikulum, yakni peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasikan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini dan masa yang akan datang. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang, sehingga pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Dan tugas kita menyiapkan para peserta didik kita untuk menghadapi zaman yang baru, zaman-zaman milenium yang akan datang, zaman yang berbeda dengan zaman-zaman kita yang dulu. Sebagai contoh, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan papan tulis, kapur tulis, mesin ketik, dan mesin sheet. Bahkan setelah menjadi guru pun masih menggunakan semua ini. Dan perlahan-lahan diperkenalkan papan whiteboard dan komputer yang masih terbatas penggunaannya, seperti hanya untuk administrasi sekolahnya saja. Sehingga sekarang coba kita lihat anak-anak pada zaman sekarang, mereka lahir sudah ada teknologi.
anak-anak balita saja sudah pada pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid atau siswa, cita-cita kita dibatasi. Dan kita lihat pilihan cita-cita anak didik kita sekarang lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi YouTubers, animasi karakter kantung, arsitek, dan lain sebagainya. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Seperti yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan waktu yang ada, mengikuti zaman yang sudah berkembang sesuai dengan lingkungan budaya masyarakatnya dan lingkungan geografisnya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Untuk mewujudkannya, semua komponen sekolah, orang tua, dan masyarakat harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembang kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Demikian penyampaian singkat. Untuk mendapatkan tanggapan dari Bapak Ibu Guru, silakan akses link di bawah ini. Sekian dan terima kasih.